beberapa hambanya yang Tuhan kirim ke sini untuk saudara dengar. Saudara bisa simpulkan, mereka nggak malu ceritakan masa lalunya, kehidupan mereka yang penuh dengan kegagalan. Tapi kalau saudara bisa simpulkan, saudara lihat, kenapa mereka nggak malu? Karena mereka nggak seperti itu lagi. Mereka pernah hancur, mereka pernah berantakan semuanya. Dan mereka nggak kalah, mereka nggak hancur binasa karena kesalahan atau kegagalan itu. Tapi mereka bangkit. Itu sebabnya mereka nggak malu. Kenapa kalau saudara dengar orang bersaksi, kalau saya pilih kesaksian tuh powerful. Kenapa? Karena realita. Itu. Dia nggak malu ceritain hidupnya. Karena dia memang nggak seperti itu lagi. Nah, itulah bukti firman itu Tuhan. Firman itu berkuasa. Nah, hari ini saya cuman simpulkan, saya mau kita jalan searah ya. Kita masih di awal tahun, tapi mari saudara, ada satu target yang saya nggak bisa ubah saudara. Itu harus pilihan kamu. Ada satu janji, ada satu warisan yang luar biasa. Dunia nggak bisa kasih itu. Ada di dalam saudara. Tapi pertanyaannya, apakah semua sudah alamin janji itu? Apakah kita semua benar-benar menikmati warisan yang Tuhan sudah taruh di dalam kita? Apakah kita hanya orang yang bergantung pada khotbah hari Minggu gitu? Saya mau setiap saudara sangat lokal lah, GBI Rock lah gitu kira ya. Kita yang di sini, judul kita tuh representatif, perwakilan kerajaan Allah. Harus ada buktinya. Artinya firman itu ada di setiap saudara, termanifestasi. Saudara sebagai warga kerajaan Allah, itu hari-hari kamu seperti itu. Itu normal buat kamu, biasa. Pertolongan Tuhan itu biasa. Kita bisa seperti Daud yang berkata, sebab aku biasa ditolong Tuhan. Itu normal buat kamu. Gitu. Kamu nggak cari-cari orang doain saya dong, nggak gitu. Kamu nggak kejar-kejar hamba Tuhan, karena kamu juga hamba Tuhan. Nah, ini yang saya mau. Yuk kita sama-sama, kita ngalamin itu. Gitu. Nah, Alkitab nggak tambah tebal, saudara. Itu aja. Tapi kalau saudara ungkapannya, wahyunya terus berubah dengan ayat yang sama, tetap bisa memperkaya saudara. Sayang kalau kita cuma dengar gitu. Nah, hari ini judul pengajaran ini adalah firman Tuhan membuka masa depan. Sayang kalau cuma main-main di judul saudara. Kenapa? Karena firman dan Roh Kudus menghasilkan ciptaan. Pada mulanya Allah mencipta. Berfirmanlah Allah. Coba lihat. Firman dan Roh Kudus menghasilkan ciptaan. Apa yang belum kita alami? Atau apa yang masih menjadi pergumulan kita? Kita sudah menunggu berapa lama janji-janji itu? Nah, waktu itu bagus buat kita. Waktu itu membuktikan dalamnya kita, kepercayaan kita. Nah, tapi bisa jadi kita cuma dengar, kita tahu. Tapi kita belum sampai ngalamin dia.
baca firman bukan untuk tahu, tapi untuk ketemu dengan yang menulisnya, ketemu dengan yang berfirman, mengalami dia. Nah, sekarang saya mau buka, ini tipuan yang masuk. Bentuknya bisa bagus, tapi namanya tipuan. Kalau tipuan tidak bagus, kita nggak tertipu, kita nggak tergoda. Nah, tipuan itu memberi kita kacamata yang lain. Kacamata artinya cara saudara melihat, mengerti, memandang. Kamu baca firman yang sama, tapi ada kacamata lain. Ada satu tipuan yang menggoda kamu atau menipu kamu, sehingga cara kamu memahami firman itu salah. Nah, itu nggak bisa dibantu dengan pengetahuan manusiawi. Enggak. Kamu pandai secara akademis, bagus. Tapi untuk yang satu ini, nggak bisa. Kamu perlu Roh Kudus. Itu dia. Nah, pandangan manusia tentang dosa. Saya ulangi. Pandangan manusia tentang dosa. Ya. Sama sekali berbeda dengan pandangan Tuhan. Pikir baik-baik. Pandangan manusia tentang dosa sangat berbeda dengan pandangan Tuhan tentang dosa. Kita bisa susun begitu banyak daftar dosa, gitu. Karena Alkitab tidak memperhatikan dosa-dosa yang ribuan jumlahnya itu seperti kita perhatikan. Tidak. Nah, itu yang saya bilang bentuk satu tipuan yang masuk sehingga saudara selalu merasa nggak bisa, banyak banget dosa gua. Warisannya sudah ada, tapi kamu nggak tahu bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana saya bisa hidup di dalamnya. Dia sudah ada. Kamu dengar firman, tapi kamu bilang, itu buat dia kali, bukan buat saya. Saya masih belum layak. Nah, itu cara pandang kamu tentang dosa. Nggak sama dengan cara pandang Tuhan. Begitu firman disampaikan, sama saat yang sama. Spirit yang salah itu ikut masuk di situ. Itu menjaga supaya kamu jangan percaya seperti itu. Oke, saya simpulkan gini. Iblis dihukum. Dia sangat cemburu dengan manusia. Cemburu banget. Karena manusia dikasih semuanya. Bayangin, saya sudah bilang manusia berkuasa, Tuhan Maha Kuasa. Iblis cemburu banget. Nah, jadi waktu dia menghadap Tuhan, kira-kira dia ngomong gini. Dia tahu dia dihukum. Dia bilang gini, Tuhan, kalau kamu hukum saya, kalau kamu buang saya ke neraka, kamu juga harus menghukum manusia. Kamu juga harus buang manusia. Karena manusia berdosa. Itu strategi dia. Supaya saudara juga gak dapat janji Tuhan. Karena dia cemburu saudara dapat itu. Nah, kemasannya bisa lain, bisa indah, harus indah memang. Supaya saudara ikut. Lihat ya, apa tuh dosa sebenarnya? Dosa artinya banyak istilah, miss the mark, melenceng dari sasaran. Ya, nah dosa di sini ialah manusia tidak mempunyai hubungan yang wajar dengan Allah. Bukan daftar yang ribuan jumlahnya itu, bukan. Satu ini aja. Artinya gini, kamu bisa di gereja, kamu bisa nyanyi, bisa berdoa, tapi hubunganmu gak wajar dengan dia.
Makanya kamu nggak ngalamin. Kita bisa sopan, kita bisa baik, mungkin kita nggak menipu, tapi hubungan kamu dengan Tuhan nggak wajar. Nanti saya jelasin satu-satu. Pertama kali dosa masuk, bukan membunuh. Adam nggak membunuh. Nah, itu buah dari dosa. Tidak. Nggak berzina, berbohong. Bukan. Dosa masuk cuman satu. Waktu manusia menyimpang dengan memakan buah yang dilarang itu. Dia menyimpang. Itu hubungan yang tidak wajar. Nah, hasilnya jutaan dosa setelah itu. Mari duduk waktu kamu baca firman. Bukan tuntutan, peraturan, bukan hukum. Tapi kamu rindu ketemu dia. Gitu. Saudara lihat itu. Oke, lihat. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam. Gitu. Adam, di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu Adam di mana. Dia Tuhan. Tapi Tuhan sedang jelaskan kepada Adam gini. Adam, kamu tidak ada dalam kedudukanmu yang semula. Itu yang Tuhan sedang bilang. Kamu nggak ada di situ, Adam. Kamu menyembunyikan diri di antara pepohonan. Tuhan tidak ingin kita kayak gitu. Tuhan tidak mau ciptain manusia terus dia sembunyi. Bukan itu. Itu dosa. Bahkan dia nggak berani memandang Allah. Gitu. Sering kita pikir takut akan Tuhan. Tuhan tidak ingin ditakuti. Tuhan ingin dikasihi. Dia mau saudara dan saya punya hubungan seperti itu. Wah, ya, ini yang disebut dosa. Nah, sehingga target saya mengajar hari ini, saudara sudah dengar banyak, saya saudaralah orang-orang yang mengalami firman itu. Lupakan visi globalnya deh, kita yang lokal aja dulu. Kita menjadi dampak lokal, kita berdampak. Kita bisa penetrasi kota ini. Kenapa? Karena manifestasi kerajaan Allah, kuasanya, kasihnya, anugerahnya penuh di dalam saudara. Di mana kamu kerja, di mana kamu ada di situ, kamu bisa menyatakan semuanya. Kamu jadi bukti. Kamu bukan korban dari satu sistem. Mau itu politik, ekonomi, apapun. Kamu wakil kerajaan Allah di situ. Kamu nggak takut kalau dipecat. Karena Tuhan pelihara kamu. Udah, ini klasik, kita udah dengar kok yang gini-gini. Gitu. Ya, gitu. Allah, nih saya kasih gambar. Menolak Kain. Bukan karena dia bunuh adiknya. Nah, ini untuk saudara ngerti. Di mana tuh dosa. Karena sebelum Kain bunuh Habel, dosa sudah ada. Tuhan menolak Kain hanya karena dia tidak wajar tadi apa? Dia memberi persembahan yang salah. Dia beli yang terbaik, tapi salah. Lihat itu. Bayangin. Dia beri yang terbaik, tapi salah. Kenapa? Dia tahu ini sudah diajarkan dari bapaknya, semua udah diajar. Betul manusia berdosa, betul.
Tapi kan Tuhan menangis. Tuhan bilang rasain lo ya. Enggak. Lah baru Tuhan. Dia nggak bisa melanggar kekudusannya. Tuhan nggak bisa. Nah dia ajar mulai dari Adam. Oke. Perjanjian lama disebut lambang. Nah, jadi dulu semua seperti simbol gitu. Begini. Sebelum nanti penebusan yang sempurna datang sekarang. Kalau kamu beri persembahan, kamu mesti tahu. Hanya korban darah yang Tuhan akan lihat sebagai penghapus dosa sementara. Itu perjanjian lama. Nah, kakak sama adik beri persembahan. Habel beri berdasarkan apa yang Tuhan firmankan. Dia persembahkan. Kain beri yang terbaik, tapi salah. Nggak seperti yang Tuhan mau. Jadi bukan karena dia bunuh, dari situ aja dia udah salah. Itu sebabnya Tuhan menolak dia. Kalau hari ini saya terjemahkan, Kain bertindak seperti agama-agama dunia sekarang ini. Sekarang tuh berarti sudah ribuan tahun lah saudaraku. Apa itu? Mereka cari perkenanan Allah, tapi pakai idenya sendiri. Tidak wajar. Itu dibilang. Mereka pakai nilai-nilai yang duniawi. Konkretnya kita kayak transaksi sama Tuhan. Tuhan bukan orang susah yang butuh-butuh transaksi gitu. Gitu. Lihat janda miskin yang kasih persembahan. Tuhan bisa bilang gini, dia beri lebih banyak dari kamu yang paling kaya. Nah ukurannya apa? Coba. Jumlah? Bukan. Wajar tadi apa tuh? Hatinya. Dia kenal Tuhan. Nah di sini yang saudara sudah dengar banyak pengajaran. Hari ini kayak kita definisi ulang semua yang kita sudah tahu. Rindu gak kamu ngalamin? Rindu gak kamu lihat kenyataan itu? Luar biasa gak? Nah, anak yang hilang. Ini cerita aja. Kita udah dengar dari sekolah minggu kan? Yang saya mau bilang gini. Dia sudah hilang selagi dia masih kaya di dalam rumahnya. Dia sudah hilang. Bukan waktu dia di kandang babi. Ini dia. Kamu bisa bilang kamu ada di dalam Tuhan. Tapi kamu sudah hilang. Kenapa? Karena tidak wajar itu tadi. Atau pilihan kata lain. Sebenarnya kita belum ngalamin dia. Kita beragama saja. Kita bisa di dalam gereja. Tapi kita udah hilang. Itu. Yang paling menyakitkan. Dia sudah minta warisan selagi bapaknya belum mati. Itu udah hilang. Udah hilang. Gak main-main. Sampai di kandang babi saudara. Nah satu yang indah yang dicatat di Alkitab. Yang bikin anak ini. Bukan dia mau bekerja lagi supaya tambah kaya. Kumpul duit. Enggak. Yang paling indah di sini. Dia ngalamin perjumpaan. Satu kesadaran datang. Kalau kita bilang hari ini Roh Kudus datang menghampiri dia. Wah luar biasa. Kita baca Lukas 15. Ini yang paling indah dari anak yang hilang itu. Ayat 18. Gitu. Bukan dia, yuk kumpul uang lagi deh supaya kaya. Bukan. Tapi dia memilih, ini pilihan. Ayat 18 bilang ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu dia. Cuman itu. Wow. Udah. Nah kalau kamu tahu ceritanya. Waktu dia pulang. Masih bau.
Papanya nggak bilang mandi, enggak. Langsung kasih cincin, kasih sepatu, kasih jubah. Lihatlah, itu sudut pandang Bapa di sorga. Seperti itu. Kamu datang bau, kamu datang nggak beres, nggak semuanya. Tapi kesadaran yang pertama, Bapa, aku telah berdosa. Itu dia tuh. Bapak bilang, dandanin, kasih. Itu sudut pandang yang kamu mesti ngerti. Jangan tertipu dengan ajaran-ajaran yang salah. Wow. Apa itu hidup kekal? Bagaimana? Artinya dapat hidup kekal itu apa? Kalau lihat dari cerita di atas, kembali pada kehidupan yang atau hubungan yang wajar dengan Tuhan. Hidup kekal. Kekal bukan nanti. Dari sekarang kamu udah hidup kekal. Nggak yakin kan? Coba. Dari sekarang. Asal kamu benar-benar punya hubungan dengan dia. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Cuman satu ini. Nah, kita ngaku kenal, uji. Harus ada buktinya. Lihat, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Gampang. Kamu takut dipecat? Jangan takut. Ini malah kalau kamu masih diperbudak oleh kekuasaan dunia. Karena kamu jujur, karena kamu benar, kamu takut digeser, gak usah. Ada budak-budak yang dijual, ini abad perbudakannya. Nah, itu mereka kayak binatang, artinya mereka berdiri gini, diikat, udah. Nanti orang yang mau beli itu, dia bisa pakai tongkat, dia korek-korek kupingnya, dia lihat rambutnya, dia lihat semua gitu. Kayak binatang. Sampai di satu budak, dia lihat jorok nggak nih kupingnya. Dia bibirnya gini, giginya kuning nggak, dia gini. Sudah semua. Boleh dipukul-pukul, boleh. Terus dia nanya satu. Kamu jujur nggak? Dari semua budak, dia yang ini jawab gini. Bapak, karena kalau enggak saya nggak beli kamu. Dia jawab gini. Bapak nggak beli, saya tetap jujur. Bisa nggak di tempat kita kerja? Itu sikapmu. Itu salah satu bukti. Kamu punya hubungan yang wajar. Kamu kenal. Karena kamu tahu hidup kamu yang jamin dia. Bukan kantor itu. Bukan yang lain. Cuman wah nggak gampang. Setuju. Setuju. Ya. Gitu. Wow. Inilah hidup yang kekal. Mengenal. Enggak yang lain kan. Bukan karena pelayanan. Bukan. Itu buah-buah dari pengenalan kamu. Gitu. Nah, syarat orang berdosa sekarang. Apa? Roma 1. Ayat 21. Lihat. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Coba. Ayat pembukanya ini. Kenal loh. Jangan ngomong membunuh yang lain dulu. Sekalipun mengenal Allah. Semua kita ngaku ini. Mereka tidak memuliakan. Apakah karena kamu di kantor, di posisi kamu, Tuhan dimuliakan? Atau kamu yang merasa ditinggi, dipuji-puji? Sorry, kamu pejabat. Mungkin. Tapi kalau kamu di situ, ini dosa. Mereka mengenal.
Tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Ini kamu mau panggil orang tumpang tangan, tumpang kaki juga percuma. Percuma. Itu nanti lu jadiin ritual, lu kejar-kejar hamba Tuhan. Padahal kamu punya. Lihat, mari saya pilih kalimat ini. Orang Kristen tahu bahwa Allah ada. Tapi kalau dia tidak lahir baru, sorry, benar-benar kamu gagal. Loh, mengenal Allah tadi loh. Kenapa dia nggak memuliakan? Dia cuma, saudara, lahir baru, walaupun itu lembaran pertama, tapi itu pintu pertama kamu masuk dalam kekekalan. Itu sebabnya apalagi pernikahan. Persiapan konseling pernikahan. Itu syarat kita. Nggak bisa. Kalau nggak mungkin. Nggak bisa, saya nggak bisa main-main dengan Tuhan. Kalau saudara nggak lahir baru. Itu dia. Tipuan yang masuk di dalam kamu. Gitu. Lihat frasa kalimat ini. Ya. Wah, ngeri banget gak tuh? Ya. Manusia percaya, tapi mereka apa tuh? Mereka lupa seperti itu. Mereka nggak mengucap syukur, tidak memuliakan Allah. Ayat 25. Sebab mereka, lihat, menggantikan yang tadi kenal itu, kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Mungkin terlalu tertata gitu kalimatnya ya. Saya terjemahin bebas. Kata mamon sering kita bilang uang. Bukan hanya uang. Mamon itu terjemahannya gini, Allah saingan. Itu mamon. Jadi apa aja yang bikin kamu Allah kamu tersaing, itu mamon. Jabatan, posisi, kekayaan, popularitas, itu mamon. Itu nggak salah kalau kamu tetap wajar dengan Allah. Itu kayak bonus kan, Tuhan kasih kamu populer, kamu dapat jabat, itu bonus. Tapi waktu kamu sembah itu, kamu nggak bilang sembah. Tapi gara-gara itu hubungan kamu nggak wajar dengan Allah, mamon. Yang lu sembah karir kamu. Kamu pilih menyenangkan manusia daripada Tuhan. Kamu takut. Ini yang terjadi sekarang. Kamu lihat sejarah ini semuanya. Coba lihat itu. Jadi mau apa? Mau kejar apa lagi? Kita sedang senang lihat manifestasi. Kita kejar-kejar. Saudara, semua kuasa, seluruh janji sudah ada di dalam kamu. Itu ayat, waduh, untuk saya. Kamu ngapain, Chris? Ya, cuma nangis sendiri, berterima kasih. Tuhan, saya bersyukur punya Bapak seperti ini. Siapa bilang saya nggak tergoda? Gitu. Ini saya dengar
saya dengar, saya nggak kenal. Ini orang berhasil banget. Hidupnya hancur tapi. Yang kaget, bahkan kesannya rohani. Dia cerita, saya sudah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Terus yang interview dia tanya, lalu apa yang Bapak dapat? Apa hasilnya buat Bapak? Waktu dia jawab, saya terkejut. Dia bilang gini, saya sombong. Wih, saya diam sebentar. Benar. Karena kamu bikin itu semua seperti hukum, tuntutan. Kamu bilang, sudah selesai. Nanti orang belum baca, beta sudah selesai. Baru 5 kitab, sio. Kamu lihat, jadi bukan berarti kamu sudah baca Kejadian sampai Wahyu, kamu wajar dengan, no, bisa jadi juga sombong. Karena itu dibikin kayak undang-undang, peraturan di gereja. Mesti baca. Sebenarnya pertamanya nggak salah. Motivasinya yang kita salah. Puasa, salah nggak? Enggak dong, bagus. Yesus puasa, dia kasih contoh. Tapi waktu kita, itu dia tadi, kita nggak ngalamin, kita nggak wajar, kita nilai orang. Kamu puasa berapa? 3 hari? 40. Jauh, gila. Jauh. Kamu mau puasa apa? Esther, Daniel. Ini sama tak? Yang satu saya mau Daniel, beta Nabukadnezar. Nah ini maksudnya sering kita, yang kita bilang rohani, malah itu jadi kesombongan. Nah dosa udah di situ. Gitu. Wow. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Itu loh saudara. Wow. Nah, lihat sini. Allah membiarkan mereka. Karena mereka tidak menyembah penciptanya. Gitu. Sayang. Gak enak. Habis dipuji-puji kamu jatuh. Gak enak banget. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Gitu. Jadi kata membiarkan itu disebutkan tuh dalam Roma ini. Dalam kitab Roma ini. Ketika manusia tidak mau mengakui Allah. Gitu. Kita gampang mengakui Tuhan. Kita tidak bertobat lahir baru. Artinya kita tidak punya hubungan yang wajar dengan Tuhan. Kan perintah Tuhan itu bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Itu perintahnya. Itu amanat agung. Kita lihat lagi cerita waktu Esau. Kalau tahu cerita itu. Awal ceritanya dia orang baik. Tapi kenapa Tuhan tidak berkenan kepada Esau? Gitu. Meskipun Yakub nggak baik, Yakub artinya penipu. Coba lihat itu. Tapi Yakub dia memiliki hubungan yang wajar dengan Tuhan. Untuk judul ini, apa cerita ini kita bisa khotbah panjang 30-40 menit tuh. Gitu. Itu. Penyebab dosa ialah nggak cari Tuhan. Esau nggak cari Tuhan. Yakub sampai bergumul dengan malaikat.
Nah itu dia. Kita semua bisa ada dalam kerendahan seperti itu. Tapi cari dia. Cari dia, kejar dia. Wow. Roma 3:23. Satu yang inspirasi saya dengan kitab Roma, ini saya baca, ini 30 tahun lalu kali, saya belum di Ambon sih. Nah, saya pernah baca ada seorang hamba Tuhan selama 10 tahun, ini di Inggris, dia cuma khotbah kitab Roma. Nggak mau yang lain, 10 tahun. Kenapa ya? Nah itu, jadi dari situ saya kalau ada sesuatu di sini kayak benar ya, luar biasa ya gitu. Nah jadi mulai baca bukan kejar target supaya selesai. Tapi kamu baca firman, kamu ngalamin. Kamu bisa nangis, kamu bisa, sehingga godaan yang di luar, musuh nggak bisa merampas kamu, nggak bisa, gitu. Akhirnya saudara akan tahu, manusia masuk neraka bukan karena membunuh, bukan. Tapi ini satu yang paling bahaya dan sangat menggoda. Kita mengejar kemuliaan duniawi. Lebih daripada Yesus. Ya. Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Cuman itu syaratnya. Gak ada yang lain. Barang siapa tidak percaya, ia tidak berada, ia telah berada di bawah hukum. Cuman itu aja. Telah, sudah ada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nggak usah berdebat. Kalah nggak apa-apa. Kamu nggak malu. Kalau orang bilang kok gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu. Wah. Tidak percaya pada Yesus berarti kamu punya masalah dengan Allah. Nah, ini bukan tentang doktrin yang saya mau ngomong. Saudara tahu nggak, manusia tidak ada hak menciptakan doktrin. Nggak ada. Mau itu organisasi gereja apa. Manusia menemukan doktrin. Dia yang bikin. Gitu. Nah, pekerjaan Roh Kudus. Tadi saya judulnya Firman dan Roh menghasilkan ciptaan. Dari sisi akademis, dari sisi yang lain, saudara di bawah. Tapi waktu saudara mulai dengan firman dan roh, kamu akan lihat keajaiban akan muncul di dalam hidupmu. Ya, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Saya bukti itu. Saya nggak punya masa depan. Dari kecil, saya udah kayak ayam kehilangan. Terpisah adik di sini, adik itu di sini. Saya udah terbiasa dari kecil. Kalau lu susahnya di Ambon biasa. Kalau lu susah di luar Ambon, waduh. Ya saya nggak perlu cerita yang itu. Benar-benar. Mami saya meninggal. Cuman teman yang telepon, Chris, mami kamu meninggal. Hah? Saya ini di Bandung. Saya ke rumah sakit, cuma mayat. Ada ibu-ibu lihat saya. Ini Chris ya? Iya tante. Tiap malam saya dengar nama kamu disebut-sebut sama mami. Cuman diam gini. Dia mati, dia nggak lihat hasilnya.
Tapi saya berdiri di sini hasil doanya. Itu yang saya maksud. Dia atas standar kalau kamu benar-benar pegang firman. Kisah Rasul 2. Kita lihat 36 sampai 38. Ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat itu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Nah, ini karya Roh Kudus. Saudara, bukan mau bunuh diri, bukan. Terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Mereka bisa tahu beda mereka dengan Petrus. Mereka sangat tahu siapa Petrus ini. Anak tarbai satu nih. Tukang ikan. Bayangin. Mereka bisa kagum lihat perubahannya. Dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kami buat, saudara-saudara? Kalau kamu representatif dari Tuhan, kamu pimpin meeting di kantor, kamu ambil keputusan. Bayangin kalau semua staf kamu bilang, sekarang apa yang kita mesti buat, Pak? Wah, bayangin bahkan dari semua, dari yang lain lah. Bidang-bidang lain, Pak, kasih tahu kita mesti bikin apa hari ini untuk kota ini. Tapi kalau kamu mengabdi kepada dunia, pada kekuasaan dunia, jangan harap. Kamu dapat penghargaan dari dunia, bukan dari dia. Akan ada waktunya, selesai. Orang lupa kamu. Terus. Mereka terharu. Wow. Apa yang harus kami buat? Ayat 38. Jawab Petrus. Sederhana. Bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampun, lihat. Untuk pengampunan dosa. Nanti saya buka ya, saudara lihat kekayaannya, ampun. Kamu akan menerima setelah kamu masuk di fase ini, bertobat, baptis, itu pengampunan. Nah, baru kamu menerima karunia Roh Kudus. Karunia bukan prestasi, saudara. Kamu gak bisa kejar dengan apapun. Karunia itu gift, pemberian. Waktu kamu jalan ini. Kamu boleh bangga dengan berapa puluh tahun lu jadi Kristen. Kalau lu gak lahir baru, lu gak dibaptis, saya mesti bilang dari tempat kudus ini, selesai. Pikir sendiri. Wah. Tadi apa itu bertobat? Kembali kepada hubungan yang wajar dengan Allah. Kenapa hubungan wajar? Di Taman Eden wajar. Tuhan ngomong sama Adam. Mungkin nun bajalan baku-baku polo. Kasih lihat. Iya. Begitu Adam menyimpang makan buah yang dilarang, langsung sembunyi. Itu gak wajar. Gak berani lihat Tuhan, itu gak wajar. Itu bertobat. Sekarang apa itu baptis? Nih kalimat ini mendefinisikan baptis artinya gini, melenyapkan kedudukan kita yang lama, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Sejarah hidup lama kita telah sampai pada kata ini. Tamat. Itu. Kamu gak bikin ini. Bohong. Lu gak bisa tukar pakai kolektor. Gak ada. Segala sesuatu yang di dalam Adam berakhir di kata itu. Bukan ritual baptis. Tamat. Lihat itu.
Jadi pentingnya bergaul dengan firman Allah. Supaya saudara nggak tertipu dengan semua ajaran-ajaran yang sesat. Yang penting datang, semua nyanyi, saudara kolektor tuh. Kalau kamu nggak lahir baru, tanda keduanya itu hidup lama kamu dikuburkan. Waktu kamu, kenapa? Makanya bukan anak kecil. Anak kecil nggak ngerti. Kamu harus ngerti supaya kamu bisa jawab si kunyuk itu kalau dia serang kamu. Kalau setan itu serang, kamu bisa ngomong. Saya masih berdosa, mau kamu bisa bilang, iyo itu beta yang dulu, beta sumati. Karena kamu ngalamin dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Memang cuman kepala badan yang basah, tapi di dalam kamu tamat, selesai. Itu. Macam. Wow. Itu pentingnya kita bergaul dengan firman. Jadi dia akan terus touring. Kamu masih banyak salah, masih terus. Tapi firman akan kasih tahu, kamu ngomong sama itu. Bisik-bisikan itu. Usir dia. Gitu. Markus 1 ayat 15. Sedikit lagi ya. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Ambil konteks itu sekarang. Masih ingat awal tahun saya sounding buat kita. Dekade menentukan. Waktunya udah dekat. Terus dia bilang apa? Cari kepeng banyak-banyak. Bukan itu. Bertobatlah. Cuman itu. Percaya kepada Injil. Cuman itu. Wow. Nah ini terjemahan The Passion. Saya sengaja terjemahan lain. Inilah pesannya. Akhirnya penggenapan itu telah tiba. Inilah saatnya dimensi kerajaan Allah dialami dalam kepenuhannya. Ini janji buat kita semua. Dimensi kerajaannya masuk, berbaliklah kembali kayak anak hilang tadi. Berbaliklah kembali kepada Allah. Percayalah pada Injil yang penuh harapan. Baik, penuh harapan. Wow. Jadi kerajaan Allah bukan tentang menunggu Tuhan. Bukan. Bukan tunggu Tuhan datang kembali. Tapi tentang bagaimana kita mengelola, mengembangkan hidup sesuai prinsip kerajaan Allah. Selagi kita diberi kesempatan di bumi ini. Wow. Luar biasa enggak? Saudara, mau lihat gak Tuhan hapus dosa kita? Saya minta gambar tabut Allah, tolong dimunculkan. Ini. Jadi cara saudara lihat firman, nah ini tabut Allah. Ini dari perjanjian lama. Tapi dia punya pesan tersembunyi sampai hari ini. Penting buat saudara. Saudara, dulu kita anggap ini luar biasa. Saya pun mengajarnya dulu begitu. Kalau mundur 30 tahun lalu. Ini tabut. Dibilang tutup pendamaian. Dia terdiri, ini semuanya emas. Nah di bawahnya itu kayu dilapis emas. Kayu lambang kita manusia. Kita nih kayu. Rapuh. Ditutup emas. Itu kemuliaan Tuhan. Tapi semua orang perjanjian lama gagal. Sudah tutup. Nah tutup atasnya tidak ada unsur kayu satupun. Semuanya emas. Semuanya emas. Kerubim itu malaikat penyembah. Ditutup. Nah itu simbol pada itu. Mereka belum tahu orang perjanjian lama. Itulah Yesus.
Makanya dia bilang tutup pendamaian. Cuman Yesus yang akan tutup semuanya. Nah, di dalam itu Tuhan bilang ini, taruh benda-benda ini di dalam tabut. Itu 2 loh batu, 10 hukum, tongkat Harun yang berbunga, dan tempat mana, tempat roti itu. Ini dulu saya bikinnya kayak, waduh saya ngajarnya luar. Waktu saya tahu nggak itu salahnya, saya minta ampun. Saudara tahu nggak 10 hukum tuh apa? Tuhan kasih 10 hukum, 10-10-nya dilanggar. Manusia nggak mampu. Tongkat Harun tidak tunduk pada otoritas. Terus Tuhan bilang, Harun, buang tongkatmu. Tiba-tiba berbunga. Langsung mereka kagum. Gara-gara lihat mujizat. Nah itu. Pemberontakan. Tidak taat. Nah ini apa coba? Roti. Bayangin. Kayak dongeng ya. 40 tahun. Kamu berjalan di padang gurun. Rotinya turun dari sorga. Gila gak? Mereka gak kelaparan. Tapi apa? Bersungut terus. Nah 3 ini lu mati semuanya. Tapi lihat waktu tabut dibikin, Tuhan bilang apa? Taruh dia dalam kotak itu. Sudah? Itu semua ketidakmampuan kita, bersungut, pemberontakan, segitu semua masuk. Terus tutup, pakai tutup pendamaian. Jadi waktu Tuhan lihat tabut, dia nggak lihat kelemahan dan pelanggaran manusia. Dia lihat emas. Waktu Tuhan lihat kamu yang lahir baru dan dibaptis, dia nggak lihat dosamu. Dia lihat Yesus di dalam kamu. Mari worship team. Mari saya bilang. Kalimat ini yang kita baca tadi, dia uraikan gini. Waktu kamu seperti benda-benda di dalam tabut itu. Di atasnya tutup pendamaian. Sebenarnya kalimat yang tepat begini. Pengadilan sorga diubah. Tuhan dah lihat dosamu. Tuhan lihat Yesus di dalam kamu. Jadi milikilah, kejar, pastikan kamu punya hubungan yang wajar dengan dia. Sejarah hidup lama kita, tulisan ini, tamat. Selesai. Ayat terakhir, 2 Petrus 1, ayat yang ketiga. 2 Petrus 1, ayat yang ketiga. Lihat, ini buat kita. Karena kuasa ilahinya telah, berarti sudah. Yesus mati bangkit, langsung masuk. Kalau saudara percaya Yesus, masuk di kamu. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kamu gak bisa saleh. Kuasa itu yang bikin kamu saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan dia. Yang telah, selagi kata telah, memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berat gak? Enggak. Yang beratnya kita itu naik turun, naik. Panggilannya, ayo datang ke saya. Anak itu aja, Pak, beta sumber dosa buat sorga dan for Bapak. Selesai. Kasih mas, kasih sepatu, kasih baju, bikin pesta. Mana ada yang gitu? Tapi kita nggak yakin. Karena
Karena banyak tipuan yang lain masuk. Pikiran-pikiran yang kesannya sangat bermutu, bohong. Bayangin. Makanya saya sudah, Tuhan yang mati sebagai kamu. Itu tabut Allah tadi. Langsung saya tutup semua pengajaran saya. Tutup. Setiap kali Tuhan lihat tabut perjanjian. Makanya imam besar mesti masuk ke tabut itu. Yang dia lihat tutup pendamaian. Dia nggak lihat yang lain. Semua daftar dosa yang kamu tulis itu receh. Kamu dibebani sama itu. Makanya nggak masuk akal kalau saya bilang kasih karunia. Mengerti ini, kita akan menyembah benar-benar untuk Dia.